Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin anak-anakku yang Bapak cintai, di sore hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Hampir separohnya, hampir 1 bulan penuh kita lalui dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, pada pemimpin kita, pada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'id, dan umatnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, santriwan santriwati TPA Asmaul Husna yang Bapak hormati, tema pada sore hari ini insya Allah berjudul membangun kesabaran dan meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya begitulah orang-orang yang menang. Quran surat Al-Mu'minun ayat 111. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayat tadi jelas menerangkan bahwasannya orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu diberi kesabaran, sehingga mereka nanti akan mendapat suatu kemenangan kelak nanti. Ya, karena apa? Orang yang puasa di bulan suci Ramadan
Diniatkan karena Allah Ta'ala. Dengan niat menjalankan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ini perlu namanya kesabaran. Perlu namanya kesabaran dan ketekunan di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena waktu sehari penuh memerlukan waktu 24 jam atau 12 jam sehari penuh. Ketika dari pagi hari kita diuji oleh Allah SWT dengan perut kosong untuk menahan rasa nafsu makan dan minum, juga menahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, menahan dari amarah, menahan dari hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa Ramadan tersebut. Sehingga perlu kita kesabaran dalam menjalankan puasa Ramadan. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika kita melakukan puasa Ramadan, maka perut kita akan merasakan kosong, merasakan kelaparan. Ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya agar merasakan bagaimana hidup orang-orang yang dibawa kemiskinan, orang-orang yang tidak mempunyai harta benda, orang-orang yang dalam hidupnya tidak ada ayah dan ibu atau anak yatim piatu. Sehingga kita akan merasakan bagaimana penderitaan mereka yang sehari makan sehari tidak. Maka dengan kita melaksanakan puasa Ramadan ini, kita akan merasakan jerih payahnya, merasakan rasa laparnya, merasakan rasa hausnya, sehingga kita perlu kesabaran dan ketekunan di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Ketika kita pada suatu hari dalam keadaan sakit, maka kita boleh untuk membatalkan puasa tersebut. Tetapi ketika kita sembuh, maka kita wajib mengqadha, menggantinya pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Ya, itu arti kesabaran yang sebenarnya, karena hidup perlu kesabaran. Hidup dengan cara bukan tiba-tiba terus kita jadi besar, tiba-tiba kita kaya, tiba-tiba kita menjadi orang sukses. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu usaha dan ikhtiar. Sehingga dengan kita usaha, ikhtiar dan belajar keras, maka dan dengan kesabaran, maka kita akan menghasilkan suatu kemenangan yang Allah janjikan pada orang-orang yang beriman. Ya, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya, arti penting sabar. Ya, arti sabar secara bahasa. 1. Sabar sangat terikat erat dengan kemenangan. Orang yang sabar menanti, orang yang sabar sambil usaha, ikhtiar dan doa, maka insya Allah suatu hari nanti kedepannya mereka akan mendapat kemenangan. Contoh, ketika kita sekolah memerlukan waktu kurang lebih sekolah dasar 6 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau kita sabar sambil berusaha, belajar dan berdoa, maka insya Allah di akhir semester 2 kelas 6 kita akan menghasilkan suatu kelulusan dengan hasil yang maksimal. Yang penting kita perlu kesabaran. Dengan sabar, maka insya Allah kemenangan akan selalu
membela kita, akan selalu mengintai kita, akan selalu mengikuti kita. Yang kedua, arti sabar. Senantiasa menyertai orang-orang, ya, arti sabar, Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Ya, orang sabar, insya Allah, Allah akan menolongnya. Ya, jadi kalian jangan takut, jangan merasa malu, jangan merasa minder, jangan merasa tidak percaya diri. Ya, harus percaya diri dan harus sabar. Karena orang sabar, ya, itu akan mendapat suatu kemenangan dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, arti sabar adalah merupakan suatu persyarat untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang sabar, pemimpin yang taat pada perintah Allah dan Rasulullah, maka mereka akan memimpin rakyatnya dengan baik dan akan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan kesejahteraan yang halal, yang baik, ya, demi untuk kemajuan rakyatnya dan umat Islam. Minimal kalian jadi pemimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat di tingkat RT RW. Jadilah contoh pemimpin yang sabar, yang baik, yang jujur, sehingga kepemimpinan kita akan memperoleh suatu kemenangan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, arti sabar dan takwa merupakan dua sejodoh, dua sejoli yang akan mampu meneguhkan diri kita dari berbagai tipu daya setan. Dengan sabar, maka kita akan terhindar, akan terbawa oleh arus kejelekan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau orang yang tidak sabar, maka akan menghalalkan segala cara, dengan cara mengkorupsi, dengan cara mencuri, dengan cara merampok dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau kalian sabar di dalam menjalankan kehidupan ini, maka Allah akan bersama kita dan kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menjamin orang-orang yang takwa dan orang-orang yang sabar dengan jaminan keselamatan dunia dan lebih-lebih di akhirat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sabar dan takwa merupakan kunci sukses. Kalau kalian pengen berhasil, kalau kalian pengen bahagia, kalian pengen sukses, maka dari sekarang tanamkan sikap takwa dan sabar di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga segala apa yang kita cita-citakan, segala apa yang kita idam-idamkan, segala apa yang kita inginkan tercapai dan sukses. Insya Allah kalian harus sabar, maka Allah akan menjamin kalian kesuksesan dan kemenangan. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir, dengan kesabaran, kegembiraan orang-orang yang sabar akan selalu mengikuti kita. Orang sabar bukan berarti itu sedih. Orang yang sabar berarti orang itu miskin. Tetapi orang sabar, orang yang bahagia, orang yang gembira, senang menerima rezeki yang Allah limpahkan kepada kita dengan sabar dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat kita akan ditambah. Sebagaimana sabda Allah beriman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum la'adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, tidak bersyukur kepadaku, maka kami tambah siksa atau azab kepadamu. Jadi kalian harus sabar dan banyak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersyukur kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, ya, sampai kita dewasa, sampai kita berhasil sukses, dan kita doakan mereka supaya mereka sehat dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti makna pentingnya kita mempunyai rasa sabar, sehingga kita akan memperoleh suatu kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah pertemuan singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimakan dulu. Baru dijangkau dulu. Oke, baiklah anak-anakku, kita buka session tanya jawab. Dari materi tadi tentang sabar, barangkali kalian ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Anak perempuan, tenang ditutup nih. Tidak. Anak perempuan yang mau nanya? Tidak ada. Ada enggak yang mau nanya? Tidak. Kalau ada, kecukupan dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.